Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Yuk kita mulai belajar. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan, seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Contohnya, ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada juga pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada pula pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Selain dalam pertunjukan sirkus, ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Contoh yang lain di lingkungan kita, ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada pula petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, apabila semua orang melaksanakan perannya dengan baik, maka akan terwujud kehidupan yang rukun dan harmonis. Nah, sekarang kita akan membaca cerita si kancil dan buaya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Krukukuk, krukukuk, krukukuk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, Kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si Kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si Kancil. "Ada apa?" teriak-teriak Kancil, sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si Kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut Kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata Kancil. Si Kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si Kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, itu tadi cerita tentang si kancil dan buaya. Nah, sekarang coba sebutkan tokoh beserta sifatnya dalam cerita dongeng tersebut. Tuliskan di worksheet ya. Nah, kita ingat kembali ya pelajaran yang awal tadi tentang pertunjukan sirkus. Nah, di sini ada petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau,
Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa ya? Betul, 5/8. Yang artinya yang bagian atas itu 5, yaitu yang dimakan harimau. Yang bawah 8 adalah awalnya saat petugas sirkus mempersiapkan makanannya. Kemudian, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa ya? Betul, 3/8. Kita ingat lagi, yang atas adalah bagian yang dimakan. Jadi angkanya adalah 3, yang bawah adalah 8. Yang awalnya tadi dipersiapkan oleh petugas sirkus. Untuk lebih memahami tentang bilangan pecahan, mari kita pelajari berikut ini. Atas sendiri itu adalah bagian 1. Jadi 1 bagian utuh. Kemudian bawahnya lagi 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Itu bentuk pecahannya adalah 1/2. Kemudian yang atasnya lagi ya, itu ada 1 bagian utuh tadi dibagi menjadi 4, sehingga itu ada 4 bagian sama besar. Kemudian yang diarsir ada 2, jadi 2 bagian dari 4 bagian sama besar kita bisa tuliskan bilangan pecahannya adalah 2/4. Kemudian bawahnya itu tadi 1 bagian utuh itu tadi dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian yang diarsir adalah 4. Jadi 4 bagian dari 8 bagian sama besar kita bisa tuliskan bilangan pecahannya adalah 4/8. Nah, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi, 1/2 itu senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Jadi, 1/2 dan 2/4 serta 4/8 adalah pecahan senilai. Nah, kalian bisa melihatnya dalam kotak seperti berikut. Nah, kotak yang diarsir kan besarnya sama kan ya? Yang atas itu ada 1 arsiran, bawahnya ada 2 arsiran, kemudian bawahnya lagi ada 4 arsiran. Nah, walaupun itu penyebut dan pembilangnya berbeda, tapi mereka adalah pecahan senilai. Nah, untuk lebih memahami tentang pecahan senilai, Burani punya contoh lagi. Di sini kita akan membuat pecahan senilai dengan 2/3. Contoh yang paling atas. Nah, itu ada arsiran 3 bagian yang sama, kemudian yang diarsir ada 2. Jadi pecahannya adalah 2/3. Kemudian bawahnya, itu sama panjangnya, namun dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Dan yang diarsir adalah 4. Nah, jadi bawahnya itu kita bisa sebutkan 2/3 itu senilai atau sama dengan 4/6. Yuk kita cari lagi pecahan senilai dari 2/3. Nah, di sini 1 bagian utuhnya dibagi menjadi 12 sama besar. Kemudian yang diarsir itu ada 8. Nah, jadi 2/3 itu senilai dengan berapa ya? Betul, 8/12. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham ya apa yang Burani berikan. Nah, dan juga semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk terus belajar, membaca, mengerjakan soal, ya. Dan tentunya kita tetap berdoa, semoga kita bisa kembali ke sekolah bersama-sama.